Kementerian Perhubungan mengumumkan aplikasi Peduli Lindungi mulai dipakai sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi secara serentak mulai hari ini, 28 Agustus 2021. Kebijakan ini diterapkan guna menekan penyebaran COVID-19 khususnya di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan penggunaan Peduli Lindungi akan disyaratkan untuk perjalanan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Ia menyebut telah menginstruksikan para Direktur Jenderal di lingkungan Kemenhub untuk menyusun aturan agar segera bisa dilaksanakan oleh para penyelenggara sarana dan prasarana transportasi. Budi juga meminta seluruh operator atau penyelenggara sarana dan prasarana transportasi, baik kelolaan pemerintah BUMN maupun swasta, untuk mempersiapkan diri. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan sebanyak 30 juta nama telah masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi. Platform ini nantinya akan terkoneksi dengan banyak platform yang lain sehingga memudahkan pelacakan. Jadi Peduli Lindungi ini akan masuk nanti dari mulai laboratorium, kenarnya, dilacak, sampai kepada nanti Peduli Lindungi. Semua kegiatan kita nanti akan jalan dengan Peduli Lindungi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan misalnya di ruangan ini itu semua negatif. Yang kedua, memastikan semua yang di ruangan ini harus divaksin. Di platform Peduli Lindungi ini akan banyak nanti kita masukkan di sana macam-macam modul aplikasi lain, sehingga kita semua terkoneksi. Dan sampai hari ini sudah saya lihat hampir 30 juta yang masuk di dalam, dan kita lihat sampai akhir tahun mungkin bisa dekat berapa ratus juta yang masuk di situ. Dan itu akan membuat Indonesia lebih efisien dan efektif, dan akan membantu kita bernavigasi di tengah-tengah badai COVID yang belum tahu kapan berakhirnya ini. Dalam penggunaannya, aplikasi digital ini mempunyai sejumlah kegunaan. Misalnya membantu petugas memastikan proses validasi dokumen kesehatan di simpul transportasi secara digital sehingga lebih aman, cepat, mudah, dan sederhana. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, aplikasi Peduli Lindungi kini resmi menjadi syarat perjalanan. Penerapannya berlaku per hari ini di seluruh moda transportasi, darat, laut, udara, dan juga perkeretaapian. Lalu apakah cara ini efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus. Selamat siang, Pak Joni. Selamat siang, Mbak Anggita, dan selamat siang, Bu Ellen. Salam sehat selalu dari kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Joni, dan juga sudah terhubung bersama kami ada pengamat transportasi, Bu Ellen Tangkudung. Selamat siang, Bu Ellen. Selamat siang semua. Baik, saya mau tanya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, hari ini adalah penerapan perdana untuk melakukan screening melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk syarat perjalanan, baik itu untuk semua moda transportasi ya. Nah, untuk penerapan di hari pertamanya ini di lapangan seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Anggita. Jadi pertama tentu kami sangat mendukung ya apa yang menjadi kebijakan dan aturan pemerintah terkait dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini. Nah tentu kami sejauh ini masih menunggu aturan teknis. Tadi yang seperti disebutkan di awal, kami masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Perhubungan untuk penerapan tersebut. Namun perlu kami sampaikan bahwa kami sejak tanggal 23 Juli 2021 itu sudah selangkah lebih maju. Kami telah mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi ini dengan sistem boarding di stasiun-stasiun kereta api jarak jauh. Sehingga ketika penumpang melaksanakan boarding, maka di PC boarding petugas akan bisa melihat tentang hasil PCR atau antigen negatif atau positif dari calon penumpang tersebut. Kemudian juga akan terlihat masa berlakunya atau expired hasil negatif PCR atau antigen tersebut. Dan di PC boarding kami tersebut juga, di sistem kami itu dengan ada integrasi yang telah kami lakukan mulai bulan Juli tersebut, data vaksinasi calon penumpang yang bersangkutan itu akan terlihat, Mbak Anggita. Jadi sesungguhnya kami sudah host to host antara sistem boarding di PT KAI
dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sehingga karena saat ini kami masih menunggu aturan teknis terkait penerapan aplikasi tersebut, maka sampai dengan saat ini pelanggan masih dapat naik kereta api ya, tanpa menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, karena kita sebenarnya sudah jauh lebih dalam lagi mengintegrasikan itu ke sistem boarding di KAI. Nah, dengan adanya sistem boarding ini tentu akan mempermudah proses pemeriksaan dan pelayanan penumpang ketika mereka menggunakan kereta api jarak jauh. Itu mungkin Mbak Anggita. Baik, artinya dari KAI sendiri sudah melakukan proses screening terlebih dahulu sebelum adanya aturan penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini. Sementara itu masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Perhubungan. Ini apakah ada kendala teknis Pak di lapangan untuk proses screening lewat aplikasi? Sejauh ini ya, integrasi Peduli Lindungi yang kami kerjasama sinergi dengan Kemenkes, sejauh ini belum ada kendala yang berarti. Nah, tentu kita harapkan ini akan bisa terus berkembang sejalan dengan nanti aturan yang kami tunggu ini dari pemerintah, seperti apa nanti penerapannya di lapangan, gitu Mbak. Baik, saya mau tanya ke Bu Ellen. Bu Ellen, dari pandangan Anda sendiri terkait dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini sebagai syarat, tadi seperti kata Pak Joni masih menunggu arahan atau aturan teknis dari Kementerian Perhubungan. Ini apakah sebenarnya kita sudah siap untuk menerapkan screening lewat aplikasi ini? Ya, ini kan aplikasi ya. Aplikasi digunakan untuk lebih memudahkan untuk meyakini bahwa pengguna angkutan umum ya, ini katanya angkutan umum semua itu benar-benar sehat ya sebenarnya. Nah, memang saya sangat setuju dari awal juga pengguna angkutan umum harusnya sehat, karena di angkutan umum itu kalau ada yang terkena atau terpapar COVID sangat mudah ya bisa menular gitu. Nah, namun memang dalam pelaksanaannya kita harus ada ini ya, harus ada penyesuaian. Artinya ada dinamika di situ. Yang pertama misalnya aplikasi Peduli Lindungi ini untuk melihat sertifikat vaksin misalnya. Nah, apakah semua yang harus vaksin? Haruskah semua orang itu vaksin? Saya bukan nggak mau vaksin, maksudnya begini, karena ada orang yang penyintas COVID, ada orang yang komorbid yang tidak mungkin divaksin, apakah mereka itu tidak boleh melakukan perjalanan? Nah, padahal yang paling pas itu sebenarnya kan tes PCR. Kalau mereka punya tes PCR, nggak ada sertifikat vaksin, harusnya boleh, karena itu kan paling pas. Orang yang sudah divaksinasi, kenyataannya masih ada juga sih yang terkena lagi gitu ya, masih bisa menular gitu. Tapi memang yang paling pas itu kalau dia punya negatif ya dengan PCR test misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah soal kalau misalnya orang itu mendapatkan vaksinasi bukan di Indonesia. Misalnya pelajar-pelajar yang sudah selesai habis kuliah dari luar negeri dan mereka sudah mendapatkan vaksinasi di negara-negara di Eropa atau di Cina atau di mana saja. Ya, kebetulan saya mengalami sendiri, ponakan saya sendiri ya, sudah vaksinasi di Eropa, ketika dia pulang ke Indonesia ternyata nggak diterima di mall karena dia vaksinnya tidak ada di Peduli Lindungi gitu. Nah, itu seperti apa? Apakah siap dengan itu bukan pengecualian, tapi sebenarnya harus ada penyesuaian lah gitu. Kemudian yang ketiga ya kalau itu diterapkan di seluruh Indonesia, apakah sinyal itu sudah cukup memadai di beberapa tempat gitu, atau kalau naik kereta di bawah tanah itu seperti apa, apakah bisa gitu ya, atau ya seperti itu, apakah sinyal itu sudah mencukupi atau sudah mumpuni gitu untuk dapat membuka
aplikasi. Apakah semua orang harus punya handphone yang smartphone ya yang bisa membuka aplikasi? Itu apakah itu suatu keharusan? Gitu. Baik, Ya, artinya masih barangkali itu dari saya. baik, masih harus ada pengembangan teknis ya Bu terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu sebagai syarat untuk screening melakukan perjalanan. Bu Ellen dan juga Pak Joni, kita akan lanjutkan dialog kita. Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen 2 Dialog Lunch Talk siang ini. Saya ke Pak Joni terlebih dahulu. Pak Joni, sebelumnya Anda juga sudah menjelaskan penggunaan integrasi data screening penumpang ke sistem boarding melalui aplikasi Peduli Lindungi ini sudah dilakukan sebelumnya ya, sebelum ada aturan ini. Nah, ini kemudahan apa saja Pak yang didapatkan penumpang lewat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, baik Mbak Gita. Jadi memang dengan adanya integrasi sistem boarding kereta api dengan Peduli Lindungi, tentu banyak hal yang didapatkan oleh pengguna jasa kereta api. Pertama, tentu mereka tidak perlu lagi menunjukkan bukti fisik atau secara manual ya. Jadi mereka cukup dengan scan e-boarding atau boarding pass, maka ketika itu juga data mereka akan tampil di sistem boarding kita, sehingga ini tentu lebih praktis dan lebih efisien ketika mereka melakukan boarding pass. Kemudian juga yang kedua, ini bagian dari upaya kami untuk inovasi peningkatan pelayanan kepada penumpang kereta api jarak jauh terutama. Walaupun saat ini seperti kita ketahui penumpang kereta api itu dampak dari pandemi ini turun sekitar total ada sekitar 47% turunnya kalau kita bandingkan di bulan Juni sebelum berlakunya PPKM dengan setelah berlakunya PPKM ini memang terjadi penurunan yang cukup signifikan, baik itu dari jumlah operasional perjalanan kereta api maupun dari jumlah penumpang yang kita layani. Nah, berikutnya apa sih yang bisa didapat oleh penumpang atau dari KAI sendiri ketika kita mengintegrasikan layanan sistem boarding dengan aplikasi Peduli Lindungi ini? Maka tentu kita akan lebih cepat memproses pelayanan di stasiun-stasiun, terutama pada ketika terjadi peak season ya. Jadi penumpang itu akan lebih cepat kita proses sehingga mereka tidak perlu antri terlalu lama. Kemudian pertanyaannya juga, bagaimana kalau ternyata data penumpang tersebut atau karena sesuatu hal tidak tampil datanya di sistem boarding KAI, maka tentu kami akan melakukan pengecekan secara manual dan teliti terhadap berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk menggunakan kereta api jarak jauh tersebut. Begitu Mbak Gita. Baik, Pak Joni, dengan diwajibkannya penggunaan aplikasi ini, bagaimana jika nanti misalnya ada penumpang yang tidak memiliki smartphone sehingga tidak bisa mengunduh aplikasi ini? Apakah diberikan keringanan yaitu melakukan pemeriksaan secara manual? Ya, memang sejauh ini ya kita belum mewajibkan calon penumpang untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ini. Karena tadi bahwa kami masih menunggu aturan teknis dari Kemenhub. Namun karena dari bulan Juli kita sudah mengintegrasikan sistem boarding dengan Peduli Lindungi ini, maka walaupun penumpang tersebut tidak memiliki aplikasi atau tidak bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, maka mereka tetap bisa kami layani dan bisa menggunakan kereta api, karena di boarding pass mereka atau di e-boarding mereka ketika mereka melakukan pembelian dengan secara online, itu akan tampil data penumpang tersebut di sistem kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana vaksinasi penumpang tersebut, bagaimana hasil pemeriksaan penumpang tersebut ya, termasuk juga apakah hasil pemeriksaan tersebut expired atau menunjukkan hasil negatif atau positif. Jadi semua itu bisa terbaca melalui sistem boarding yang telah kita integrasikan tersebut. Nah, jika semua itu tidak bisa dilakukan, maka metode yang kedua adalah kami tetap melakukan pengecekan secara manual. Artinya penumpang tetap wajib ya membawa berkas-berkas manual yang dipersyaratkan, misalnya fisik hasil pemeriksaan tes PCR maupun antigen, kemudian juga
tentu menunjukkan kartu vaksin yang memang dipersyaratkan untuk menggunakan kereta api jarak jauh ya. Kemudian juga tentu tak kalah pentingnya menunjukkan identitas diri. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya meskipun bila nanti sudah diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini, masyarakat sebaiknya membawa printout fisik ya Pak dari hasil PCR dan lain sebagainya untuk syarat perjalanan untuk mengantisipasi tidak terbacanya sistem di aplikasi. Baik, saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, dari pandangan Anda sendiri, dengan menggunakan aplikasi ini sebagai syarat perjalanan, apakah ada konsekuensi atau mungkin kendala yang akan dihadapi oleh masyarakat? Ya, memang kalau dilihat secara overall biasa saja, masyarakat kita memang sudah banyak yang memiliki ya smartphone. Saya tadi mengatakan bahwa kendalanya itu salah satunya itu kalau tidak memiliki smartphone, sehingga petugas itu tadi kalau di PT KAI itu sudah bagus, tetap punya petugas ya mengerti bahwa ada alternatif memperlihatkan printout ya atau cetakan dari sertifikat misalnya atau cetakan hasil dari PCR test. Jadi kendala yang pertama itu. Nah, kendala berikutnya juga mudah-mudahan itu lancar ya sehingga tidak terjadi antrian ketika mau masuk di suatu angkutan umum ya, selain kereta, kapal atau pesawat gitu ya. Ketika mau masuk kemudian terjadi antrian karena misalnya si penumpang tidak tahu misalnya karena atau belum mengerti bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut. Jadi memang perlu sosialisasi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini perlu disosialisasikan karena ya kalau ini untuk seluruh Indonesia kan banyak juga penumpang naik kapal misalnya yang tidak melek IT gitu, sehingga nggak tahu gimana caranya. Ya waktu pertama-tama berlaku itu kan dulu ada EHAC itu ya. Saya sendiri waktu itu awal-awal masih pandemi, masih PPKB waktu itu. Saya sendiri naik pesawat aja nggak tahu tuh gimana caranya buka, sehingga harus diajarin ya. Ya hasil itu padahal waktu itu harus diisi, formnya itu harus diisi untuk bisa diperiksa ketika kita turun dari pesawat. Nah yang seperti itu kan mungkin ada saja sih yang nggak tahu. Oleh karena itu sosialisasi perlu dilakukan melalui apa saja, melalui media sosial, bisa juga melalui media berita, TV dan sebagainya. Itu menurut saya yang bisa menjadi kendala. Baik, terkait sosialisasi ini merupakan yang paling utama ya Bu dalam menerapkan aplikasi ini sebagai syarat perjalanan. Bu Ellen dan juga Pak Joni, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen terakhir usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Ya, kita lanjutkan segmen terakhir dialog Lunch Talk kita siang ini. Saya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, sebelumnya di segmen kedua tadi Bu Ellen sempat menyinggung terkait dengan upaya sosialisasi ini untuk mencegah timbulnya kebingungan di masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini. Sejauh ini upaya sosialisasi dari PT KAI sendiri seperti apa dan apakah semakin kesini sudah semakin banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk syarat perjalanan kereta api? Baik, terima kasih. Jadi penerapan Peduli Lindungi ini ya, ini baru hari ini ya, rencananya akan diterapkan tanggal 28 Agustus dan ini pun kami masih menunggu aturan teknisnya dari Kementerian Perhubungan. Walaupun memang kami sebelumnya sudah mengintegrasikan hal tersebut dengan sistem boarding kami. Nah tentu jika nanti sudah keluar aturan teknis mengenai penggunaan aplikasi Peduli Lindungan ini, tentu PT Kereta Api Indonesia siap untuk melakukan sosialisasi, baik melalui platform yang kita miliki, sosial media yang kita miliki, maupun kita tentunya akan berkolaborasi dengan teman-teman media
ya untuk melakukan sosialisasi tersebut, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungan ini bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Jadi tentu nantinya kita berharap masyarakat semuanya akan tahu apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah tersebut. Itu Mbak Anggita. Baik, saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, mungkin Anda bisa menyampaikan masukan kepada pemerintah dan juga khususnya Kementerian Perhubungan terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini untuk syarat perjalanan. Ya, yang pasti harus ada sosialisasi tadi yang pertama. Yang kedua, ada sinkronisasi dari beberapa atau bukan beberapa ya, misalnya tadi health alert card ya, EHHC tadi itu, EHHC Indonesia ya, itu sinkron nggak dengan aplikasi Peduli Lindungi? Karena kan sebelumnya itu yang digunakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Apakah sinkron atau tidak? Sepertinya belum sinkron gitu, sehingga harusnya karena ini diterbitkan juga oleh pemerintah Indonesia harusnya sinkron. Tapi tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Joni dari KAI, mensinkronkan dengan boarding pass. Tapi kan itu hanya KAI. Nah harusnya kan ini kementerian menyiapkan juga untuk bisa sinkron di semua perjalanan menggunakan angkutan umum. Jadi semuanya, jadi jangan hanya kereta, tapi juga naik bus, naik kapal, naik pesawat, itu juga sama. Ya itu perlu ada sinkronisasi seperti itu. Itu masukan dari saya. Kemudian juga bagaimana dengan yaitu yang mendapatkan vaksinasi bukan di Indonesia, itu juga harus didetailkan teknisnya sehingga petugas di lapangan bisa mengerti ya ini bukan di Indonesia tapi kan sudah punya sertifikat vaksinasi dan mungkin tidak ada di Peduli Lindungi, atau bagaimana cara memasukkan data itu di Peduli Lindungi sehingga bisa mereka yang bukan mendapatkan vaksinasi di Indonesia itu bisa tetap melakukan perjalanan, atau sebaliknya mereka yang orang asing ya, apakah bisa juga menggunakan Peduli Lindungi, mereka WNA tapi bekerja di Indonesia, misalnya melakukan perjalanan di Indonesia, itu bisakah menggunakan aplikasi ini? Ya, jadi sosialisasi dan sinkronisasi berbagai aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya, yang paling jelas yang sudah dibuat sebelumnya dibuat oleh Kemenkes itu harus sinkron, sehingga tidak terjadi data yang bolak-balik diisi gitu. Betul. Sudah isi di situ setiap kali ini harus isi lagi gitu. Itu bisa merepotkan ya, dan juga melatih petugas di lapangan, petugas yang membaca, petugas yang men-scan, petugas yang melakukan pemeriksaan itu mereka tuh membantu melayani masyarakat, bukan mau melarang saja gitu ya, membantu melayani masyarakat sehingga masyarakat bisa tertolong ketika akan melakukan perjalanan dan mendapatkan aturan bahwa harus punya aplikasi dan sebagainya. Baik, artinya yang paling penting adalah proses sinkronisasi, sosialisasi dan juga pelatihan petugas di lapangan. Pak Joni, terakhir Pak, singkat saja himbauan Anda kepada masyarakat, silakan. Ya, baik. Jadi kami menghimbau pada masyarakat untuk bisa mematuhi apa yang telah dipersyaratkan dalam melakukan perjalanan, terutama dengan kereta api ya, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah memberikan informasi secara masif kepada masyarakat tentang syarat-syarat perjalanan menggunakan kereta api. Maka tentu himbauan kami untuk masyarakat bisa mempersiapkan persyaratan tersebut dengan baik dan bisa memenuhi persyaratan tersebut dengan baik. Dan tentunya terkait dengan nantinya penerapan aplikasi Peduli Lindungan ini, kami dari PT Kereta Api Indonesia akan sepenuhnya mendukung hal tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Pak, sosialisasinya di mana, Pak ya? Kok saya belum pernah dengar sosialisasi dari PT KAI? Kita kemarin ini, Bu, kita sebar press release ya. Jadi kalau Bu Ellen bisa searching nanti. Saya pengamat transportasi belum pernah dengar itu soalnya. Berarti belum nyampe dong, Pak ya?
Udah rame Bu, jadi mungkin nanti bisa Ibu ketik aja di Google gitu KAI Peduli Lindungi, itu akan keluar semua. Ya, Baik. kebetulan memang beberapa hari ini kita lakukan sosialisasi tersebut. Ya, terutama berarti ke kan itu teman-teman masyarakat media. yang mencari, Pak. Harusnya itu masyarakat diberikan. Kalau kita harus mengetik, cari, itu masyarakat mencari informasi. Baik, Gitu. ini tentu menjadi Bu, ya. PR kita bersama ya Pak Joni dan juga Bu Ellen untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Terima kasih banyak Pak Joni dan Bu Ellen, kiranya mungkin ke depannya penggunaan aplikasi ini akan semakin bisa dimaksimalkan dengan baik sehingga bisa mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan berbagai moda transportasi. Selamat siang, sukses selalu, terima kasih.